usia 2 minggu seperti ini tumbuh mata tunas. Cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana memperbanyak anggrek, terutama anggrek Phalaenopsis. Kita akan memperbanyak anggrek ini dari tangkai bunga seperti ini. Pada dasarnya setiap tanaman ataupun tumbuhan itu mempunyai sifat totipotensi, yang artinya dari setiap bagian tanaman atau dari setiap jaringan tanaman itu bisa menghasilkan individu yang baru, individu yang utuh secara keseluruhan. Atau lebih sederhananya begini, anggrek atau tanaman yang lain pun bisa diperbanyak dari akar, dari biji, dari batang, dari daun, dari mana aja selama jaringan itu hidup. Jangankan dari batang seperti ini, dari ujung akar pun, bahkan dari serbuk sari atau polen yang bersifat haploid itu bisa diperbanyak, tapi dengan metode yang khusus tentunya, yaitu dengan metode kultur jaringan. Sedangkan untuk cara konvensional cukup sulit kita memperbanyak anggrek melalui daun ataupun akar. Terutama untuk Phalaenopsis, kita akan fokus ke anggrek Phalaenopsis. Untuk anggrek ini bisa diperbanyak melalui anakan yang tumbuh dari samping ataupun dari tunas yang tumbuh di bekas batang yang sudah pernah berbunga, bisa diperbanyak dari situ. Dan untuk memperbanyak anggrek dari tangkai bunga seperti ini tentu saja sangat memungkinkan, sangat bisa, tapi ada tekniknya. Tidak sembarangan kita memotong tangkai bunga seperti ini kemudian diberikan jampi-jampi, seminggu kemudian tumbuh tunas dan berakar. Itu sangat tidak mungkin secara konvensional. Tapi kalau secara metode kultur jaringan tentu saja sangat bisa. Kalau untuk konvensional, nah kita akan bagikan caranya bagaimana menanam anggrek dari tangkai bunga seperti ini. Banyak yang terjadi di luar sana yang mentutorialkan cara penanaman seperti ini, dipotong kemudian ini diberikan nutrisi ataupun yang lainnya, kemudian ditanam di sini atau di tempat yang lain atau tempat tertutup, nanti akan bertumbuh tunas. Nah, itu tidak sepenuhnya benar, tapi tidak sepenuhnya salah juga. Kita akan cek untuk yang ini realnya nih. Ini yang real ya. Saya coba seperti itu, dan itu sangat kecil kemungkinannya untuk tumbuh. Untuk yang ini usia 2 minggu. Usia 2 minggu pasca saya tanam seperti ini, sudah ada pertumbuhan, sedikit pertumbuhan di bagian mata tunas seperti ini. Tapi biarpun ada pertumbuhan, plant ini tidak akan berkembang karena bagian batang yang lainnya sudah mulai membusuk, sudah mulai layu. Jadi cadangan makanan yang ada di batang seperti ini tidak cukup untuk menunjang perkembangan tunas yang sudah muncul ini. Tunas bisa tumbuh, sedikit tumbuh, tapi tidak bisa berkembang. Yang kita perlukan adalah tumbuh dan berkembang seperti ini. Nantinya tumbuh dan berkembang menjadi daun dan juga perakaran tentunya, agar bisa dipindah tanam. Jadi untuk cara yang seperti ini, kita potong, masukkan ke tempat, ke wadah, beri air, ditutup. Ini kecil sekali kemungkinannya untuk hidup jika dilakukan dengan cara konvensional seperti ini. Harus benar-benar steril dan harus dengan metode kultur jaringan tentunya. Kalau untuk kultur jaringan saya kurang begitu memahami, jadi saya tidak terlalu jauh ke arah itu. Kita akan ke cara konvensional. Nah, kesalahannya adalah yang sering terjadi di lapangan sebenarnya sedikit, kecil, simpel, cuman efeknya fatal. Kesalahannya adalah memotong tangkai bunga seperti ini. Kita potong dulu kemudian ditumbuhkan tunas. Nah, itulah kesalahannya. Harusnya ditumbuhkan dulu tunas di sini baru dipotong. Setelah tumbuh tunas barulah dipotong. Nanti bisa dipindah tanam. Nah, itu cara yang benar untuk menumbuhkan tunas. Kita cek bagian mata tunasnya di sini. Harus dibuka seperti ini ya. Terlihat mata tunasnya. Nah, sudah terlihat seperti ini. Tinggal diberi hormon pertumbuhan atau hormon tunas. Untuk hormon tunasnya boleh dari alami, boleh juga dari kimia seperti ini. Kali ini saya mau memakai hormon yang cukup kuat,
untuk merangsang pertumbuhan tunas ini memakai hormon sitokinin. Ini adalah 6-BAP dari golongan sitokinin. Kita oleskan ke titik mata tunasnya atau titik tumbuhnya. Jadi pada tutorial tetangga sebelah, sebagian besar atau banyak sekali yang beredar tutorial itu kalau menurut saya lebih cocok sebagai film karena memang cukup mengesankan, tapi tidak cocok untuk tutorial, kurang cocok untuk tutorial karena tidak bisa diikuti oleh semua orang dan kurang real tentunya. Saya kurang yakin juga. Ini yang real seperti ini ya. Nanti dioles, kita cari dulu cotton bud atau kapas agar lebih hemat tentunya. Bisa langsung ditetes seperti ini, bisa juga ditetes ke wadah dulu. Lalu kita oleskan ke titik mata tunasnya atau titik tumbuhnya di sini. Nah, seperti ini. Jadi di aplikasi hormon, apakah itu dari kimia ataupun organik, harus langsung ke titik mata tunasnya. Jika terhalang oleh selaput seperti ini, tidak akan bekerja maksimal. Untuk selain ini, boleh memakai apa aja, apakah lidah buaya ataupun bawang merah ataupun yang lainnya, terserah. Yang penting caranya seperti ini. Intinya ditumbuhkan dulu tunas baru dipotong, jangan terbalik, dipotong dulu seperti ini baru tumbuhkan tunas. Itu tidak akan bekerja, tidak akan berhasil, saya jamin tidak akan berhasil, kecuali jika memakai metode kultur jaringan. Tentu saja sangat bisa. Kalau secara konvensional, cara seperti ini tidak akan berhasil. Dipotong dulu baru tumbuhkan. Idealnya atau bagusnya ditumbuhkan dulu tunas baru dipotong. Kenapa saya berkali-kali seperti itu? Karena banyak terjadi kesalahan di lapangan yang memakai cara seperti ini. Dipotong dulu, kemudian ditumbuhkan tunas. Itu sangat kecil kemungkinannya untuk berhasil. Apalagi jika hanya satu ruas seperti ini. Dengan ruas yang cukup panjang pun itu belum tentu berhasil. Apalagi jika hanya satu ruas seperti ini. Cadangan makannya hanya sedikit, sedangkan pertumbuhan tunas di sini cukup lama. Dalam 2 minggu yang sudah dicoba seperti ini yang tadi, dalam 2 minggu kita hanya mendapatkan pertumbuhan sedikit aja, sekitar 1 mm pertumbuhannya. Ketika mata tunas ini tumbuh, batang penunjangnya sudah tidak aktif, sudah busuk karena memang ada pembusukan secara alami. Karena untuk wadah seperti ini tentu saja tidak steril ya, kurang steril. Beda dengan kultur jaringan, sangat steril. Jadi ada pembusukan alami oleh bakteri ataupun jamur dan yang lainnya. Jadi seperti ini. Ini bisa tumbuh tapi tidak berkembang. Setelah seperti ini, disimpan di tempat yang cocok tentunya untuk Phalaenopsis dan dijaga kelembabannya. Tapi usahakan jangan disiram sampai agak mengering ya hormon yang kita aplikasikan. Nah, setelah seperti itu disimpan atau dirawat seperti biasa, kita berikan pupuk pertumbuhan agar menunjang pertumbuhannya lebih bagus, atau pakai air cucian beras saja sudah cukup. Kalau untuk anggrek tidak perlu yang susah, kita cari yang mudah aja. Untuk pemberian hormon tunas atau perangsang tunas dilakukan pada pagi atau sore hari, langsung ke titik mata tunas atau ke titik tumbuhnya. Dan intervalnya bisa 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali. Biasanya dalam 1 minggu sudah ada perkembangan seperti yang ini misalnya nih. Nah, dalam 2 minggu sudah ada perkembangan, 1 minggu pun sudah ada perkembangan, nanti 2 minggu lebih jelas, terlihat lebih jelas perkembangannya. Dalam 1 minggu sudah ada mulai membengkak mata tunasnya, itu tandanya sudah berhasil, dan kita tinggal lanjutkan. Dan untuk perkembangan di titik ini bisa menjadi bunga, bisa juga menjadi keiki. Jadi tidak 100% jadi keiki. Saya lebih banyak melakukan cara ini untuk merangsang pembungaan ya. Biasanya ketika bunganya habis, saya potong, saya bungakan kembali dari sini. Tapi kita juga bisa mendapatkan keiki dari sini. Caranya kita berikan asupan nutrisi yang bagus untuk pertumbuhan daun yang mengandung banyak nitrogen. Kita berikan pupuk yang banyak mengandung nitrogen, pupuk pertumbuhan kepada tanamannya, sehingga nantinya akan keluar keiki, tidak bunga. Kalau terlalu banyak memberikan pupuk bunga yang mengandung banyak kalium dalam kandungan pupuknya, akan menjadi bunga, biasanya seperti itu. Dan juga berikan kelembaban yang cukup. Dengan kelembaban yang cukup di area ini tentunya nih akan merangsang pertumbuhan keiki. Jadi keikinya atau anakan atau tunas dari sini lebih cepat tumbuh dan biasanya menjadi tunas.
Jadi kita spray aja, spray halus, lebih sering, bisa tiap hari spray ataupun sehari 2 kali di spray bagian ininya aja. Kalau untuk media tanam jangan terlalu basah. Jika kita terbiasa menyiram setiap hari, tidak masalah kita siram setiap hari, terutama jika media tanamnya arang. Kalau media tanamnya sphagnum moss disiram setiap hari tentu saja akan menyebabkan busuk pada bagian akar. Jadi jika memakai media tanam sphagnum moss, siram sesuai dengan waktunya atau jadwalnya. Tapi untuk bagian ini, bagian calon keki, kita spray setiap hari agar kelembabannya tetap terjaga. Nanti setelah beberapa minggu akan terlihat perkembangannya dan akan menjadi keki per daun dan juga berakar. Diawali dengan daun biasanya, nanti disusul dengan akar. Setelah daun bagus, akar mulai bermunculan, dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bisa 1 bulan ataupun 2 bulan ataupun lebih. Jadi sangat tidak mungkin jika kita memotong tangkai bunga seperti ini bisa mendapatkan keki dengan bagus, karena untuk batang seperti ini biasanya hanya bertahan 2 minggu kesegarannya. Di atas 2 minggu sudah tidak segar, sudah mulai terjadi pembusukan secara alami. Jika tidak busuk, maka akan mengering batang ininya, sehingga tidak bisa menunjang untuk perkembangan mata tunas yang tumbuh di sini. Sudah tumbuh pun seperti ini sudah cukup bagus, sudah cukup maksimal. Ini usia 2 minggu, usia 2 minggu seperti ini tumbuh mata tunas, cuman tidak akan berkembang, sangat sulit untuk berkembang kecuali pada dendrobium. Kalau pada dendrobium yang diperbanyak bukan dari tangkai bunga tapi dari batang. Kalau untuk batang bisa bertahan sampai sebulan lebih kalau untuk dendrobium, karena batangnya bukan tangkai bunganya. Kalau ini tangkai bunga itu tidak bisa bertahan lama, biasanya 2 minggu kesagaran tangkai bunga itu. Kalau gak busuk seperti ini, mengering. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk menumbuhkan atau membuat tunas yang ini berkembang. Untuk pemisahan anakan dari ini idealnya dilakukan ketika anakan atau tunas sudah mempunyai akar ya. Jika belum mempunyai akar biasanya kurang bagus, dan untuk yang ini kebetulan patah. Jadi kasusnya di sini patah sebelum berakar, jadi saya treatment seperti ini agar mempercepat perakaran. Untuk treatment lanjutannya ini nanti dibuatkan video khusus untuk menangani anggrek yang patah sebelum berakar. Jadi sementara segitu aja dulu. Jangan lupa ditekan tombol like and tombol subscribe-nya, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya ya. Nanti kita akan update lagi perkembangannya di minggu-minggu berikutnya. Nanti saya insya Allah buatkan video lagi. Kalau sudah ada perkembangan di sini, kita akan buatkan video lagi. Di like dulu lur.